Ya, sebanyak itu ya tadi ya, kita lihat yang ikutan tiket War Coldplay. Oke, saya mau ke Mbak Devi. Mbak Devi tadi Pak Ahmad sudah kasih solusi, menjawab juga pertanyaan dari Cikal tadi ya sebagai promotor. Gimana tuh bisa nggak Ya membantu? menurut saya bahkan idenya Pak Ahmad mungkin bisa direalisasikan dengan bukan hanya mencocokkan nomor identitas pada saat membeli, Ya. tapi juga pada saat nontonnya. Walaupun mungkin akan ada antrean yang cukup panjang untuk mencocokkan, Mhm. tapi itu semakin meminimalisir. Walaupun Mhm. bisa saja calonnya dampingin gitu ya untuk nyocokin gitu Iya. atau hal-hal lain karena Mhm. penjahat itu pasti akan mencari akal. Tapi satu Ya. yang akan selalu dari dulu sebenarnya kata-kata orang dalam Mhm. atau mohon maaf nih yang suka jadi institusi yang paling sering dijadikan kambing hitam kalau ada masalah, oh kalau dalam penjualan online misalnya, Iya. oh barangnya ditahan oleh bea cukai, itu sering banget tuh kata-kata Mhm. orang dalam atau Mhm. aparat negara atau apa, pokoknya hati-hati saja kalau orang sudah menggunakan kalimat-kalimat yang apa namanya, mungkin kalau sekarang udah gak berani nih pakai lembaga karena takut Iya. disu kan, Iya. nah itu sudah pasti potensi itu dari sumber yang tidak bertanggung jawab sangat tinggi. Jadi sekali Oke. lagi tolong jangan mudah tergoda dengan tawaran yang cepat dan mudah di luar jalur resmi. Itu sudah Oke. pasti 90% menurut datanya itu pasti penipuan. Baik, saya mau ke Angelica dan juga Devina. Devina dulu deh. Devina pada saat melakukan tiket tour tadi ya, atau mungkin awalnya sempet nggak mau ikut tiket tour? Sorry, aku klarifikasi dulu. Iya, saya sempat juga ngewar buat yang hari pertama yang BCA yang presale. Saya udah dapet buat teman saya dan saya juga Iya. gitu kan di Iya. cat 3. Cuman kan ngerasa kan dari tujuan awal kita mau ultimate gitu kan. Jadi sebenarnya sudah dapat tiket di cat 3 tapi pengen ultimate? Iya, karena kan Oke. dari tujuan awalnya buat ultimate jadi kita ngejar di ultimate juga gitu. Oke, nanti yang tiket cat 3-nya gimana? Cat 3-nya tetap kita keep dulu buat teman kita gitu loh. Oke, baik tadi berarti udah akhirnya sempat mentransfer 4 juta. 34 juta. Oke, dari jawaban Pak Polisi tadi, terus kemudian ya pencerahan juga dari Mbak Devi dan juga Cikal tadi sebagai promotor, Devi ada kapok nggak sih dengan seperti ini? Pengen Eh, tahu aja nih, ada kapok nggak? Rasa kapok nggak mau beli tiket? Jujur dari dalam hati saya sangat kapok sekali buat beli tiket di luar dari loket. Biasanya saya selalu dapat dari loket kan. Nah, Oh, tapi kamu selama nonton konser selalu dapat dari? iya, Oke, dari penjualan tiket online? iya. Oke, baru kali ini aja ya? Iya, baru kali ini kapok banget. Terus saya ngerasa tuh saya juga udah usut juga, saya udah cari ya namanya cewek pasti tahu lah ya intelnya lah gitu. Cari Oke. tahu ini siapa penipunya gitu kan. Saya udah megang juga datanya. Jadi mohon bantuannya juga dari Pak Polisi buat minta unsut juga. Oke, ada rencana melapor nggak? Iya, saya ada rencana melapor juga. Oke, kalau sudah cukup bukti-bukti melapor ya? Oke. Iya, butuh. Oke, kalau ke Angel nih, tadi cukup tenang nggak sih atau gimana jawaban dari Pak Polisi tadi kan sudah mau merealisasikan lagi lebih tegas lagi untuk penjualan tiket dan lain-lain. Tapi kamu sendiri kapok nggak? Jujur kapok sih karena ini pertama kalinya karena saya sudah nonton konser itu udah sering banget. Jadi ini baru pertama kali kejadian seperti ini. Saya udah merasa udah hati-hati banget, sudah research dalam tapi ternyata tetap ketipu. Yang namanya penipu mau kita sehati-hati kayak apapun tetap jadi, dan selama ini juga ada praktik yang pakai KTP juga masih ada calo, masih ada gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar apa ya jaminan 100% aman kalau kita nggak beli dari jalur resmi atau mungkin dari orang keluarga yang memang udah benar-benar punya tiketnya gitu. Tapi kalau dari saya sendiri kapok banget sih, walaupun Oke. uangnya kembali. Iya, tapi kan pelajaran ya gitu. Pelajaran yang berharga. Oke, jadi sekarang kan pelajarannya ini karena memang demamnya luar biasa begitu ya Mbak Devi, kita lihat. Tadi Pak Ahmad juga sempat menjelaskan ya Pak Ahmad ya, ada 2 korban nih Pak Ahmad sekarang yang ada di meja perempuan bicara Pak Ahmad. Saat ini bagi Angelica masalah sudah selesai gitu ya. Nah bagi Devina ini baru mau melapor Pak Ahmad begitu. Kira-kira masuk nggak nih ke dalam posisi kamu mau laporan kapan kira-kira? Secepatnya kalau bisa. Secepatnya iya. Oke, Pak Ahmad bagaimana Pak? Ada jalur nggak nih kepada mereka korban-korban yang sudah bersama ini? Tentu ada. Jadi semua korban daripada penipuan online ini bisa melapor di kantor kepolisian terdekat. Apakah itu di Polda, di Polres ataupun di Mabes Polri. Oke, ancaman hukuman Pak tadi terhadap para pelaku ini? Penipuan online ini pertama pasti dijerat dengan pasal penipuan di KUHP.
pasal 378. Kemudian dia dijerat juga dengan pasal 45 junto 28 Undang-Undang ITE. Ya. Dan bila ada penggunaan uang itu untuk disembunyikan atau lain, bisa dikenakan tindak pidana pencucian uang. Ancamannya akumulasi bisa di atas 10 tahun. Di atas 2 tahun. Oke. Jadi nanti kalau Devina melakukan pelaporan 10 tahun. Oke, 1 tahun. Oke. Pak, ini kalau Devina melakukan pelaporan akan dibantu Pak mungkin atau di guide begitu paling tidak? Kami bantu, Mbak. Di mana mau melapornya nanti kami bantu. Baik, oke. Saya mau Di ke Polda boleh, di Polres boleh. Oke, Devina Angelika ada yang mau ditanyakan ke Pak Ahmad? Silakan. Kesempatan. Pak Ahmad, maaf saya mau nanya. Iya, silakan. Jadi kalau saya buat melaporkan tuh saya kan udah ada buktinya dan segala macam dari pelaku ini. Jadi saya tinggal kalau misalnya kan sebelumnya saya kan udah sempat melapor juga. Tapi Kemana? ke salah satu polsek terdekat saya ya buat ngurusin tadinya mau ngurusin BCA gitu kan. Oke, gitu-gitu. Nah, terus agak kayak lebih tepatnya tuh agak kayak diperlambat gitu tadinya saya. Karena dianggap ini penipuan, maksudnya penipuan kayak gini tuh udah sering terjadi juga kan. Jadi dianggap remeh gitu sayanya oleh oknum ini. Baik, silakan Pak Ahmad. Bagaimana Pak pengalaman Baik ya. Devi? Ya. Kami akan menyampaikan ke jajaran agar meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat ya. Ini adalah salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Oke. Kita akan menginstruksikan bahwa segera untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang diberikan kepada masyarakat. Ya. Nah, barangkali mungkin bisa disampaikan kepada kami di Polres mana, nanti akan kami tidak lanjuti. Pak, izin bertanya, ini kan kalau misalnya sudah ada indikasi laporan dari korban, lalu kan misalnya jelas nama terangnya, apakah mungkin ada kerjasama dengan perbankan untuk bisa memblokir rekening dari penjahat-penjahat ini atau orang yang dianggap penjahat, sehingga kemudian kerugian yang dialami oleh para korban paling tidak ada upaya untuk bisa mengembalikan dana mereka. Apakah itu sangat dimungkinkan ya Pak? Silakan Pak. Mungkin. Jadi kami langsung jawab ya, bahwa ketika ada sebuah laporan terkait dengan transaksi pengiriman uang, misalnya dia melakukan penipuan, kemudian uang kita disuruh transfer ke rekening tersebut, katakanlah ke rekening salah satu bank, maka penyidik bisa meminta kepada bank tersebut untuk memblokir rekening tersebut. Oke. Baik, tadi mau diberitahu aja ke Pak Ahmad, mungkin polsek mana tadi tempat Devina melapor? Lebih baik jangan dikasih tahu aja deh. Oh enggak, pakai mic aja nggak apa-apa, gimana? Lebih baik saya nggak kasih tahu aja deh biar kesadaran masing-masing saja lah. Oke, baik Pak Ahmad, Ya, ini nanti dilihat jajarannya Pak ya. Oke, baik, saya mau ke Cikal, mungkin ada satu tips juga Cikal, silakan Cikal, paling tidak untuk para penikmat musik Indonesia, begitu ya. Indonesia pasar yang besar untuk musik dalam dan luar negeri, apa yang harus diingat oleh para generasi muda juga nih sebagai mayoritas pembeli tiket konser di Indonesia, silakan Cikal. Tapi sebelumnya Mbak Balkis mau ngobrol sama Angel sama Devina dulu. Silakan. Aku penasaran, aku pengen nanya dari tadi, kalian udah lama dengerin albumnya Coldplay, emang beneran ngefans banget kayak beneran hafal semua lagu-lagunya banget, atau karena memang balik tadi kata Kak Devi soal ini mengejar momen, ini kan sejarah betul kan Kak Devi ya, Coldplay hadir di GBK gitu kan, itu sebuah momen gitu. Ya nggak bisa dihitung pakai duit lah ibaratnya gitu. Tapi aku dari segi seniman, aku pengen bertanya, maksudnya kalian emang beneran segitu cintanya sama Coldplay kah, sama Chris Martin, sama lagu-lagunya? Pengen nanya aja, pengen tahu. Silakan Angel dulu tuh ya, Angel dulu silakan. Kalau saya Coldplay itu bagi saya salah satu wishlist yang harus saya tonton sebelum mati gitu. Jadi salah satu yang wishlist ya. Ya, salah satu yang harus banget, dan kalau misalnya di luar negeri kan itu udah sering banget ya, di Europe atau di Singapura juga udah, tapi di Indonesia ini kan pertama kali dan nggak tahu apakah akan datang lagi gitu. Jadi ya itu benar-benar secinta itu memang. Oke, baik. Kalau Keren. Devina, silakan.
Ya, saya dari dulu udah sering denger lagu Coldplay kan. Meskipun saya belum kayak hafal banget gitu-gitu, tapi saya selalu sering kayak lagu Yellow gitu-gitu kayak masa kok lagu ini agak gimana gitu kan. Oke. Terus juga almarhum opa saya fans Ya. Coldplay masalahnya. Jadi Sebentar, saya sebentar, gitu. sebentar. Saya klarifikasi. Almarhum opa kamu Iya. itu fans Coldplay? Iya. Oke, berarti kamu mendengarkan album yang baru ya? Bukan Coldplay? album baru sih, sebelum-sebelumnya juga udah sering dengar. Oke, baik. Menarik ya, gimana Cikal? Mbak Devi mau komen nih, pertanyaan Cikal, silahkan Mbak Devi. perasaan tuh. Coba gimana Kak Devi? Kak Devi. Gimana Mbak Nggak, aku Devi? justru masih terus ingin ngejar ke teman-teman kepolisian gitu. Apakah mungkin nanti teman-teman IO itu Ya. setiap menyelenggarakan konser dibantu ketika memang sudah ada link resmi, link yang tidak resmi kepolisian bekerja sama dengan Kominfo dan sebagainya langsung blokir misalnya untuk membantu bahwa akses-akses yang ilegal itu Ya. mereka tidak bisa beroperasi. Jadi biar cepat gitu, jadi biar teman-teman saudara-saudara kita yang penuh semangat ini yang mungkin tidak mawas atau apa segala macam, paling nggak kita coba terus minimalisir. Jadi dari mulai apa akses link yang mereka buat si para penjual yang tidak benar itu entah nanti juga bekerja sama dengan platform langsung blokir, lalu yang kalau sudah terindikasi ya rekeningnya juga langsung blokir. Oke. Itu mungkin nggak ya Pak? Pak Ahmad boleh dijawab, tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi di Perempuan Bicara.